Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 1 yang berada di Prodi Teknik Kimia. Materinya adalah yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Kita lanjut ngajar dulu guys ya. Pembahasan kita sekarang yang berhubungan semuanya tentang hukum-hukum Newton, ya. Hukum-hukum Newton yang berkhusus atau dikhususkan tentang gerak. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah berbicara tentang gerak satu dimensi, gerak dua dimensi. Nah, maka sekarang adalah hukum-hukum Newton yang berhubungan dengan gerak. Nah, kita lanjutkan, ya. Kompetensinya apa? Mampu menjelaskan dan melakukan analisa penggunaan hukum-hukum Newton. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu hukum-hukum Newton, kemudian ada rumus yang bersangkutan, yang berhubungan, kemudian juga ada contoh soal, ya, yang akan kita pakai. Nah, contoh kasus yang berhubungan dengan hukum-hukum Newton, ya. Ini ada kasus kalau di Pontianak ini paling sering kita lihat nih, karena kita berada di merupakan juga kota pelabuhan, kota sungai, di mana jalur-jalur sungai dipakai untuk alat transportasi sungai. Artinya banyak kapal hilir mudik, ya, khususnya di daerah-daerah dermaga ataupun sungai, pelabuhan, ya. Nah, melakukan aktivitas ini. Nah, di sini ada kapal yang ditarik oleh kapal tunda. Kapal tunda itu kapal kecil yang menarik kapal besar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kapal besar itu pada waktu masuk ke jalur sungai tidak menimbulkan gelombang yang bisa mengganggu rumah-rumah yang berada di sekitar sungai atau di dekat dermaga atau di dekat pelabuhan, ya. Nah, kapal tunda itu dianggap sebagai salah satu cara proses tarik menarik, ya. Apa yang ditariknya? Jadi apa yang ditariknya? Yang ditariknya adalah kapal yang lebih besar. Jadi kapal tunda itu adalah kapal yang berfungsi sebagai navigasi, ya, kapal navigasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik kapal itu dari muara atau tempat dia berlabuh kemana? Ke dermaga atau ke pelabuhan, ya. Apakah kapalnya kapal dagang, kapal penumpang ataupun kapal tanker? Semua sama. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ya. Ada juga aktivitas penarikan ini yang sering kita lihat adalah pada waktu ada misalnya kapal yang mengangkut pasir, ya, kemudian ditarik oleh kapal tongkang. Kalau kita bilang di Pontianak kan bilangnya kapal tongkang gitu, ya. Kalau sebetulnya nama bahasa Indonesia kapal tunda. Nah, kemudian ada lagi aktivitas kapal-kapal yang ditarik, ya, melewati daerah yang sangat berbahaya apabila kapal besar itu lewat sendiri, karena dari segi kecepatan mereka terlalu cepat walaupun mereka bilang sangat lambat, dan juga ada momen yang menyebabkan kapal tersebut tidak bisa melakukan pengereman. Jadi kapal tidak bisa ngerem, ya, ingat, ya, kapal tidak bisa ngerem, ya. Wah, kalau dia melakukan pengereman itu dilakukan dengan cara memutar arah putar baling-balingnya berlawan arah, sehingga dia dengan cara itu dia melakukan menahan laju kecepatan ke depan lebih cepat atau sebaliknya, ya. Nah, kapal-kapal ini adalah satu proses yang kita contohkan sebagai proses pemanfaatan atau penggunaan hukum Newton yang berhubungan dengan gerak, ya. Jadi di sini ada tali, ya. Nah, tali ini ada tegangannya nih, ya, ada gaya, ada pergeseran, ya, ada perlambatan, dan macam-macam terjadi. Ada percepatan juga bisa terjadi seperti itu. Nah, contoh kasus lain yang berhubungan dengan hukum Newton, misalnya kita memiliki pegas yang kita simpan di suatu dinding, kemudian kita coba untuk tarik, ya. Atau biasa juga ini dipakai di mana? Ini dipakai di tempat ini, ya, tempat kebugaran, ya, untuk melatih otot misalnya. Kemudian aktivitas sederhana yang dilakukan apabila
seorang ibu atau seorang ayah menarik kereta yang isinya adalah nilai gerobak ya, kereta isinya adalah anak misalnya, bisa juga untuk macam-macam ya, kereta belanjaan bisa juga ya. Aktivitas kita melakukan penarikan misalnya ya, ini sebetulnya kan contoh kasus seperti yang tadi, yang kapal tunda tadi, tapi ini aktivitasnya dilakukan oleh manusia ya. Kemudian ada lagi aktivitas lain yang berhubungan dengan olahraga ya, misalnya ini sepak bola atau softball, macam-macam ya aktivitas itu ya. Kemudian ada lagi proses yang berhubungan dengan massa. Jadi misalnya saya punya benda dengan massa lebih kecil dan lebih besar, kemudian dia berbenturan, atau juga yang lainnya ini berhubungan dengan muatan ya, atau juga dengan berhubungan dengan medan magnet ya, medan magnet dengan bahan ferromagnetik misalnya. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa banyak sebetulnya contoh-contoh yang berhubungan dengan hukum Newton yang berhubungan dengan gerak ya. Nah, pada prinsipnya pada waktu kita berbicara hukum Newton tentang gerak, maka yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya yang berhubungan dengan kinematika ya, yang berhubungan dengan pergeseran, yang berhubungan dengan kecepatan, yang berhubungan dengan percepatan. Nah, maka muncullah pertanyaan, mekanisme apakah yang menyebabkan terjadinya atau menyebabkan sebuah benda itu bergerak ya. Kemudian mengapa benda-benda itu dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda ya kan. Misalnya saya punya bola, kemudian bola itu saya gelindingkan pada suatu bidang datar. Saya punya bola, saya gelindingkan dia pada bidang miring ya. Saya punya bola, saya gelindingkan dia pada daerah bidang yang bervariasi, jadi ada naik ada turun ya gitu ya, bervariasi. Kemudian bolanya saya ganti, saya bukan punya bola, saya punya batu. Batu itu artinya bentuknya bisa bermacam-macam ya, anggaplah tidak beraturan. Nah, kemudian saya gelindingkan dia. Apa yang terjadi bila kita gelindingkan pada daerah yang datar, kemudian apabila kita gelindingkan pada daerah yang bervariasi ya permukaannya. Nah, itu sendiri bisa kita perhatikan dari pengalaman kita terhadap lingkungan yang pernah kita alami ya. Nah, kemudian berhubungan dengan perubahan gerak ya. Pada waktu kita berbicara gerak tanpa memperhitungkan adanya gaya, adanya massa, adanya momentum, adanya torsi, maka itu kita sebut sebagai apa? Sebagai kinematik ya. Jadi persoalan-persoalan kinematik di dalam bab ini semuanya berhubungan dengan adanya pengaruh dari gaya, adanya pengaruh dari massa, adanya pengaruh dari torsi dan dari momen, ataupun dengan hubungannya dengan persoalan dinamika sebetulnya ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada suatu diagram ya. Ada suatu diagram di mana kalau kita lihat diagramnya ini yang dalam kotak besar ya, ada yang berhubungan dengan perubahan gerak yang kita kenal sebagai percepatan, perubahan gerak itu ya. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan perubahan bentuk, yaitu yang kita sebut sebagai deformasi. Nah, perubahan gerak dan perubahan bentuk ya, itu bisa saja disebabkan oleh adanya gaya, atau sebaliknya, dengan pengaruh gaya maka terjadilah perubahan gerak dan juga perubahan bentuk. Nah, gaya yang dimaksud di sini apa saja? Itu menggambarkan interaksi antara benda dengan lingkungan, dan besarannya merupakan besaran vektor. Nah, artinya apa? Pembahasan vektor masuk dalam semua lini setiap bab yang kita bahas ya. Kalau kalian buka buku yang dari ITB ya, nah maka semua persoalan gaya itu masuk dalam perhitungan-perhitungan vektor pada pembahasannya. Silakan dibuka ya nanti ya. Nah, sekarang pada waktu kita mengatakan posisi setimbang ya, itu apa tuh posisi setimbang? Itu yang berhubungan dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Itu artinya resultan gayanya itu 0. Jadi kalau resultan gayanya 0 itu maka kita sebut bahwa posisinya setimbang
ya, posisinya setimbang. Nah, kemudian kalau tidak sama dengan 0, maka akibatnya apa? Kalau resultan gayanya tidak sama dengan 0 atau tidak dalam posisi setimbang, maka muncullah apa yang kita sebut terjadi perubahan bermacam-macam, yaitu perubahan gerak dan juga perubahan bentuk, atau muncullah percepatan dan juga muncullah deformasi. Gitu ya. Jadi tolong dipahami penjelasan singkat saya yang berhubungan dengan diagram blok, yang berhubungan dengan perubahan gerak, perubahan bentuk, gaya, resultan gaya, dan setimbang, ya, posisi setimbang. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada waktu kita berinteraksi, ya, maka berinteraksi ini berhubungan dengan, ada yang berhubungan dengan kontak langsung, ada yang jarak jauh. Kalau jarak jauh itu misalnya adalah medan gaya, ya. Pada waktu kita bilang medan gaya secara interaksi yang terjadi di alam, maka muncullah beberapa gaya yang dimaksud. Misalnya ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik, ada gaya kuat, ada gaya lemah. Yang disebut sebagai gravitasi itu secara ringkas disebut sebagai antara benda bermassa, ya, gravitasi. Jadi kalau kita bilang atau kita mengatakan apakah di bumi ada gravitasi? Ada. Sebetulnya di setiap planet pun ada gaya gravitasi, tetapi gaya gravitasinya berbeda-beda besarannya, ya. Nah, gravitasi yang di bumi ini adalah gravitasi yang diperkirakan, ya, karena kita juga masih dalam semua penelitian, tapi diperkirakan adalah yang paling kuat. Kenapa? Karena kita tidak melayang. Kalau kita misalnya ada di bulan, maka pada waktu kita mendaratkan badan kita di bulan, kita dalam posisi apa? Hampa udara, seolah-olah, ya, kita melayang, gitu ya. Atau kita seolah-olah punya kemampuan atau kekuatan super. Jadi waktu kita melompat, lompatan kita itu jauh lebih tinggi, atau waktu kita berlari, langkah kita jauh lebih lebar, gitu ya. Nah, kemudian gaya elektromagnetik ini antara benda bermuatan, ya. Maksudnya adalah pada waktu benda bermuatan positif dengan positif berbeda dengan positif dengan negatif, atau sebaliknya, atau negatif dengan negatif, atau benda bermuatan antara beberapa muatan dalam satu waktu, ya. Jadi ada bisa antara 2 muatan, antara 3 muatan, antara lebih dari n muatan, ya, dengan nilai atau nilai muatan yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini pembahasan ini kita bahas nanti di fisika dasar 2, ya. Nah, kemudian gaya kuat. Nah, gaya kuat itu berhubungan dengan antara partikel subatomik, ya. Kemudian gaya yang lemah itu proses peluruhan, misalnya berhubungan dengan radioaktif, ya. Nah, kalau di mata kuliah, kalau kita belajar fisika lebih lanjut, sebetulnya persoalan radioaktif ini muncul juga di yang kita sebut sebagai fisika modern, ya, fisika modern. Tapi kita tidak membahasnya, ya. Kita lanjutkan hubungannya dengan gaya. Nah, pada waktu kita berbicara hukum Newton, maka erat hubungannya dengan gaya dan vektor. Ini misalnya ada kasus seperti ini nih, ya. 3 orang pelanggan sedang bertengkar. Jadi mereka itu apa? Mereka memperebutkan sebuah benda atau mantel yang diobral. Jadi si A kepengen juga dengan mantel ini, si B juga kepengen, dan si C pun kepengen, dan mereka sama-sama mengambilnya. Maka terjadilah tarik menarik. Ya, tarik menarik itu mengakibatkan sudut pada 3 orang. Ya, kalau kita perhatikan pada sumbu X, maka orang pertama anggaplah seperti itu, dia mau membentuk sudut 30 derajat. Ini bukan bintang, ya, derajat. Kemudian yang kedua, ya, membentuk sudut, kalau dari X itu berarti 90 ditambah 45, atau di sini disebut 45 secara gampang gitu, ya. Dan kemudian di sini pada sumbu X, ya, ini sudutnya adalah 53 derajat. Nah, maka apa yang terjadi, ya? Ketiganya masing-masing memberi gaya horizontal pada mantel seperti pada gambar. Jadi ini ada horizontal, ya. Nah, otomatis kalau kita berbicara horizontal, pasti juga vertikal pun harusnya kita perhitungkan.
Nah, ditanyakan adalah tentukan besar dan arah gaya. Ini salah satu contoh kasus saja, ya. Nah, kalian bisa perkirakan bahwa pada waktu kita berbicara tentang hukum Newton yang berhubungan dengan gerak, ya, maka contoh ini adalah contoh yang mungkin saja sering kita lakukan. Ada lagi permainan nih. Permainannya adalah kalau kita punya suatu wadah, kemudian wadah itu diikat dengan beberapa tali. Nah, kemudian anggaplah ada, seperti contoh ini ya, anggaplah ada 3 tali dengan dipasang pada posisi-posisi yang berbeda. Kemudian wadah itu dipakai oleh kita untuk apa? Dipakai oleh kita untuk mengangkat air, ya, untuk mengangkat air, atau juga bisa juga suatu wadah itu dipakai untuk menyimpan bola. Kemudian bagaimana caranya supaya mereka bisa bekerja sama, supaya bola itu tidak jatuh atau bias air itu tidak tumpah. Nah, seperti itu ya. Artinya peregangan yang dilakukan harus benar. Dan kalau misalnya benda tersebut mau dituangkan, atau air yang berada dalam wadah itu mau dituangkan, atau bola itu mau dipindahkan, nah maka apa yang harus dilakukan sehingga tidak tumpah atau tidak keluar dari wadah yang mau dituangkan. Itu salah satu contoh. Nah, sekarang kita lihat hukum Newton 1 tentang gerak, ya. Kita lihat clue-nya ya, hukum Newton 1, ya. Clue-nya hukum Newton 1 itu berhubungan dengan hukum kelembaman dan sistem inersia, ya. Kalau kita lihat di bagian bawah ya, ada 2 kotak ini, hukum kelembaman dan sistem inersia. Apa hukum Newton 1 tentang gerak? Ya, berbunyi sebagai berikut. Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu ya. Artinya kalau kita bilang tidak ada resultan gaya, itu artinya jumlah gaya pada bidang benda itu sama dengan 0. Kalau dikatakan selalu pada keadaannya, itu artinya apa? Kalau bendanya itu diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Itu artinya apa? Percepatannya sama dengan 0. Gitu ya. Percepatannya sama dengan 0. Nah, maka hukum Newton 1 berlaku pada kasus-kasus seperti ini. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Saya yakin kalian sudah tahu fungsi hukum Newton 1, tapi sekarang kesempatan kita untuk kembali membuka wawasan ya yang berhubungan dengan hukum Newton 1. Nah, ini ya ada ahli fisika ya dan matematik Isaac Newton. Nah, Isaac Newton inilah yang mengakibatkan muncul bab ini ya. Jadi bab ini, jadi dia mempelajari tentang gerak ya. Di sini kalau kita perhatikan di sini ya, Newton berhubungan dengan pergerakan planet gitu ya. Kemudian macam-macam nih ya, sampai bulan. Jadi ini berhubungan dengan tidak cuma matematis, tapi juga berhubungan dengan fisik ya, yang berhubungan. Nah, kalau di bukunya Mekejudin Abdullah yang dari ITB, nah ini penjelasannya ada dari bahasa Indonesianya. Silakan dibuka ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kelembaman ya. Kelembaman berhubungan dengan sistem inersial dan berhubungan dengan kecepatan yang konstan. Kalau tadi kan percepatan yang konstan. Kalau di masa kelembaman ini adalah kecepatan yang konstan. Ya. Nah, apa itu? Jadi kalau hukum Newton 1 untuk masa kelembaman, jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, seberapa jauh sebuah benda mampu mempertahankan sifat kelembamannya. Nah, ini lihat yang digaris bawahi ya. Mampu mempertahankan sifat kelembamannya. Nah, itu artinya pada waktu dia mempunyai massa ya. Kalau kita berbicara skalar, maka satuan SI-nya, sistem internasionalnya itu kilogram atau kg ya. Maka karena kecepatan konstan ya, maka massa 1 per massa 2 sama dengan percepatan 1 dibagi percepatan 2. Jadi M1
per M2 sama dengan A1 per A2. Ya. Oke ya, itu massa kelembaban. Kemudian kita lihat hubungannya berat dengan massa. Ya. Kalau kita pakai suatu timbangan, anggaplah ini contoh timbangan pegas, ya. Maka timbangan pegas ini akan berubah-ubah nilainya berdasarkan gravitasi bumi. Ya, posisi benda ada di dataran yang rendah, atau posisi alat ukur ini ya berada di ketinggian, misalnya di gunung, ya, maka berpengaruh. Ya, cara sederhananya apabila benda ini kita taruh di dalam lift, kemudian kita pakai untuk mengukur suatu benda tertentu, ya, nanti akan kita perlihatkan, kita ketahui bahwa ternyata ketinggian benda terhadap permukaan bumi itu mempengaruhi massanya. Ya. Nah, kemudian hukum Newton 2. Hukum Newton 2, kalau kita lihat rumusnya sudah kita ketahui. F sama dengan M kali A. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara hukum Newton 2, maka percepatan pada sebuah benda itu akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya. Kalau saya punya persamaan awalnya adalah F sama dengan M kali A, maka percepatan sebanding dengan resultan gaya. Jadi A sama dengan jumlah dari apa? Gaya-gayanya. Ya. Gaya, apakah gaya pada bidang X atau gaya pada bidang sumbu Y. Ya. Nah, maka sigma F sama dengan M kali A. Kalau berada pada sumbu X, maka semua gaya yang berada pada sumbu X sama dengan massa dikali semua percepatan pada sumbu X. Kalau di sumbu Y, maka sigma F pada sumbu Y sama dengan M kali A Y, M kali percepatan pada sumbu Y. Kalau kita berbicara 3 dimensi, maka ada sigma Fz, ya, berarti pada sumbu Z, maka sama juga dengan M kali A pada sumbu Z. Ya, kita lihat satuan-satuannya yang sudah pernah kita ketahui ya. Satuan gaya Newton, kemudian 1 Newton adalah 1 kg kali meter per sekon kuadrat atau kali sekon pangkat min 2, ya. 1 dina adalah 1 gram kali sentimeter pangkat S pangkat min 2, ya, sekon pangkat min 2, dan seterusnya. Ya, jadi ini aturan ini, satuan ini tolong difahami, ya. Kemudian kita lihat sekarang perbedaan antara penggunaan hukum Newton 1 dan Newton 2. Ya. Nah, tadi sebetulnya sudah kita bahas, tetapi secara umum sekarang kita lihat secara diagram alir, ya. Hukum Newton 1 itu berbicara tentang gaya yang seimbang. Ya, force are balance. Kalau ini gayanya unbalance, ya, Newton 2. Kalau di Newton 1 percepatannya apa? Percepatannya sama dengan 0. Nah, tapi kalau di Newton 2 percepatannya ada. Nah, di Newton 1, kita bahas dulu Newton 1 ya. Maka percepatannya ini yang sama dengan 0 berada dalam 2 kondisi. Kalau objeknya diam atau at rest, ya, maka kita bilang kecepatannya tidak ada atau kecepatannya sama dengan 0. Artinya dia akan diam pada kondisi istirahat atau kondisi diamnya, stay, tetap, ya. Tetapi apabila objeknya itu bergerak, maka kita bilang kecepatannya tidak mungkin sama dengan 0. Atau artinya apa? Artinya dia stay in motion tapi kecepatannya sama, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada waktu kita bilang kecepatannya tidak sama dengan 0, berarti kecepatannya apa? Kecepatannya bervariasi. Jadi stay in motion. Jadi dia tetap tapi bergerak. Ya, tapi kecepatannya ada. Ya, pikirkan tentang hal-hal yang saya contohkan tadi di awal tentang
benda digelindingkan, ya, benda ada bola pada suatu bidang datar, ya, ada bola berada di bidang miring, nah, kayak gitu ya. Tolong diperhatikan seperti itu. Kemudian untuk yang hukum Newton 2 di tadi sebelumnya kita sudah sebutkan sebagai gayanya tidak seimbang, ya, unbalance, kemudian percepatannya ada. Nah, ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu akselerasinya itu akan terus, ya, dan satu lagi yang berhubungan dengan objeknya. Jadi kalau ini berbicara adanya akselerasi dan massa objek, massa benda. Oke ya. Nah, kita lanjutkan pada contoh, ya. Ini contoh nih, ada dua benda atau ada dua makhluk, ya, dua hewan yang masing-masing mempunyai massa yang berbeda, ya. Massanya berbeda. Yang satu massanya 1000 kg, ini, ya, kita umpamakan sebagai gajah. Yang satu semut, ya, massanya anggaplah semutnya ini kita kondisikan jangan terlalu kecil, ya, kita anggaplah 1 kg. Nah, gitu ya. Semut apa enggak tahu nih, semutnya dianggap juga semut raksasa nih, semut besar berarti ya. Ya, ini cuma sebagai perumpamaan saja. Nah, kemudian pada waktu masing-masing jatuh, ya, free fall motion, jadi ini sama-sama dijatuhkan atau menjatuhkan diri dari mana? Dari atap gedung. Maka yang harus kita perhatikan adalah, ya, apakah percepatannya sama atau tidak. Karena kalau kita perhatikan pada waktu massanya 1000 kg, anggaplah kita bilang gravitasinya adalah 10, maka gaya gravitasinya adalah 10.000 Newton. Nah, kalau yang ini, kalau saya anggap pakai misalnya gravitasinya 10, ini paling gampang ya. Walaupun nanti dalam perhitungan kita di perkuliahan kita tidak bisa ngambil 10, maka kita ambil 9,8, maka ini dapat jadi 10 Newton. Nah, akibatnya pada waktu percepatan yang mau kita dapatkan, maka kita hasilkan berapa percepatannya? Kita dapatkan gaya dibagi massa, ya, F sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan E per M. 10.000 Newton dibagi 1000 kilo, kita dapat 10 meter per sekon pangkat 2, ya. Nah, kalau ini kita hitung juga, oh ternyata sama, ya, sama-sama percepatannya sama, ya, percepatannya sama. Siapa yang lebih dulu nyampai? Nah, ini silakan dipikirkan, ya. Siapa yang dulu nyampai? Apakah yang beratnya 1000 kilo atau 1 kilo? Nyampe ke tanah, ya. Tolong diperhatikan. Nah, ini sudah tadi kita bahas, ya. Saya lewat saja. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain adalah seorang penerjun, ya. Seorang penerjun pada waktu dia keluar dari pesawat helikopter, anggaplah seperti itu, maka dia keluar, berarti apa di sini? Ada gaya gravitasi, ya. Gravitasi pada kondisi 1A, kondisi yang B, kondisi yang C, dan kondisi yang D, ya. Gaya gravitasinya tetap sama, yaitu 833, ya. Nah, pada satu kondisi, pada kondisi B ini ada gaya udara nih, ya, airnya udara, ya, bukan air water, bukan, ya, udara, ya. Gaya ke atasnya itu 350 Newton, gaya ke bawahnya tetap sama. Kemudian pada waktu dia semakin mendekati bumi, ingat ya, pada waktu dia semakin mendekati bumi, ini gayanya meningkat dari 350 menjadi 700. Gaya ke bawahnya tetap sama, ya, gaya tariknya nih. Ini gaya angkat. Nah, sedangkan pada waktu dia mendekati pada kondisi tertentu, nanti ada kondisi di mana gaya udara dengan gaya gravitasi mempunyai nilai yang sama, ya. Ini kita pakai pemisalan saja nilainya, ya. Ini sebagai cara biar supaya kita lebih memahami
suatu kondisi dengan cara cepat. Ya, hal itulah yang mengakibatkan seorang penerjun apabila dia masih berada pada ketinggian tertentu, maka dia jauh lebih lama masih melayang-layang gitu ya, masih bisa bermain-main, masih bisa melakukan atraksi atau senam gitu ya. Biasanya kan ada kalau untuk terjun payung itu ada gerakan-gerakan kelompok gitu, misalnya mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena gaya udaranya masih rendah. Tetapi pada waktu mereka mendekati bumi, itu gaya gravitasi dan gaya angkat udaranya itu sudah sama, sehingga kemungkinan besarnya adalah apa yang terjadi? Kemungkinan besarnya adalah dia akan lebih cepat nyampe ke bumi. Jadi kecepatan itu mengakibatkan dia harus cepat-cepat untuk membuka parasutnya. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan kasus yang tadi tuh, ya. Kalau kita berbicara tadi ada gajah dan semut, tapi kita hubungan dengan parasut, dengan penerjun tadi. Nah, artinya apa? Pada detik pertama, maka gaya udara dengan gaya gravitasi masih besar gaya gravitasi. Itu ya, sama untuk kasus yang semut juga. Tetapi pada waktu detik selanjutnya, maka gaya gravitasi dengan gaya udara itu mulai berubah gitu. Ya. Semakin lama, semakin dengan perjalanan waktu, semakin lama dia gayanya nanti akhirnya akan berada pada kondisi gaya gravitasi sama dengan gaya tarik udara. Ya, seperti itu. Ini ilustrasi sehingga kalian bisa memahami penjelasan-penjelasan yang ada di sebelumnya. Kemudian hukum Newton 3, ya. Jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah, ya, dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Jadi kalau saya punya massa, ada benda satu, ada massa di benda dua, dan arahnya adalah tarik menarik, ya, maka di M1 kita sebut sebagai gaya 21, F21. Dan di M2, di gaya yang 2, ya, karena dia berlawan arah, maka ya F-nya adalah F12. Jadi kalau kita sebut sebagai hukum Newton 3, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah. Nah, sehingga apa yang terjadi? F12 sama dengan min F21. Min ini sebetulnya menyatakan arah, ya. Nilainya sama nggak? Sama. Tapi ada negatif. Nah, negatif itu menyatakan arah yang berbeda, ya, berlawan arah. Ya. Tolong dipahami juga berhubungan dengan contoh-contoh hukum Newton yang berhubungan dengan hukum Newton 3, ya. Apa saja kira-kira yang sudah kalian kenal. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai gaya gesek, ya. Ini banyak contoh yang berhubungan gaya gesek nih nanti, ya. Apakah pada bidang datar, apakah ada bidang miring, ya. Apakah nanti ada gaya yang dipengaruhi oleh tarikan atau dorongan gitu, ya, macam-macam. Nah, gaya gesek ini ada dua kondisi, ya. Kondisinya misalnya kita bilang kita sebut sebagai benda diam. Benda diam itu apa? Berarti ada gaya gesek statisnya, ada gaya normal, ada gaya berat, ya. Kemudian ada gaya tarik, F kecil, F besar, ya. Gaya statis, Fs, ya, gaya gesek statis. Kemudian gaya normal ke atas, ya. Jadi kalau saya punya benda pada bidang datar, ini bendanya bentuk segi 4, kemudian gaya ke atas gaya normal, gaya ke bawah gaya berat, kemudian yang sebelah kiri di bawah sini karena terjadi gesekan terhadap bidang datarnya untuk benda tersebut dan disebabkan adanya tarikan, ya, maka kalau kita perhatikan gaya gesek sama dengan gaya. Jadi arah gaya ke kanan dan arah gesek yang ke arah kiri pada bidang datar mengakibatkan gaya gesek statis sama dengan gayanya. Tapi gayanya itu
lebih kecil sama dengan gaya gesek statis maksimum. Ya, gaya gesek statis maksimum. Nah, kalau dia dalam posisi timbang, karena dia disebut sebagai benda diam. Kalau benda diam itu artinya jumlah gayanya itu sama dengan 0. Ya, jumlah gayanya sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat benda, ya bendanya sama seperti kita memiliki suatu benda, kemudian bendanya itu kita taruh di atas meja, biarkan saja. Maka kita sebut sebagai benda apa tuh? Benda diam. Ya. Saya membawa mobil, kemudian saya parkirkan mobil itu. Pada waktu mobil itu sudah saya parkirkan, maka kita beberapa saat kemudian kita bilang, oh bendanya itu benda diam. Ya. Saya punya pulpen misalnya, ya ini ada pulpen, kemudian pulpen saya taruh di atas meja dan pulpen yang tidak bergerak, maka kita sebut itu bendanya benda diam. Artinya apa? Gaya yang bekerjanya pada benda tersebut sama dengan 0. Oke ya. Kalau kita berbicara grafik, ini ada grafik ya. Grafik statis. Ya. Jadi kalau kita berbicara grafik statis, benda diam, ya, grafik statis, maka grafiknya itu akan kita bandingkan dengan apa? Dengan gaya besar, ya, dan gaya geseknya. Gaya geseknya apa? Gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum atau sama juga dengan mu s kali n, ya, mu s kali n. Jadi dia akan sebanding, karena sebanding maka grafiknya diagonal terus sampai ke atas. Ya, sebanding, ya. Artinya apa? Kalau F-nya 1, maka gaya geseknya pun 1. F gaya tariknya 2, maka gaya geseknya pun 2. Kayak gitu ya, sebanding, sehingga dia mengakibatkan nilai yang sama, ya, diagonal. Nah, hal yang berbeda bila kita melihat benda yang bergerak. Nah, contoh yang bergerak ya. Kalau benda yang bergerak, maka gaya gesek statisnya berubah menjadi gaya gesek kinetik. Karena ada gaya gesek kinetik, ya, maka gaya akan lebih besar dibandingkan gaya gesek maksimumnya. Gitu ya. Karena dia lebih besar, maka terjadi apa? Terjadi pergeseran. Itu yang mengakibatkan kita bisa mendorong apa? Kita bisa mendorong meja, kita bisa menarik kursi, ya, kita bisa menarik mobil. Oh, ternyata gaya kita jauh lebih besar dibandingkan apa? Gaya gesek statis, ya. Nah, grafiknya mengakibatkan pada kondisi dia awalnya diam, kemudian terjadi perubahan gaya dari gaya statis menjadi gaya kinetis, maka gaya kinetisnya akan mengakibatkan perubahan gaya. Jadi kinetis itu jauh ini ya. Kalau kita bergerak lihat ini, maka ini dia cenderung apa? Cenderung berada di suatu kondisi sehingga gayanya itu meningkat. Ya, terjadi apa akibatnya? Terjadi pergeseran. Ya. Sehingga jumlah gaya yang pada kondisi benda diam sama dengan 0 ini berubah menjadi jumlah gayanya sama dengan M kali A, ya, sama dengan M kali A. Kita lihat di bab 4, ya, buku ini. Saya tidak membahas kedua buku secara langsung, saya minta kalian untuk proaktif, ya. Jadi di bab 4 ini yang akan saya bahas itu adalah contoh-contoh soal yang ada di dalam buku ini, sehingga itu menambah ilmu kita atau pengetahuan kita yang berhubungan dengan pembahasan hukum Newton, ya, walaupun judul bukunya lain ya, tetapi maksudnya sama, jadi berhubungan dengan hukum Newton, ya. Nah, tadi di awal sudah saya informasikan bahwa pada persoalan-persoalan dinamika itu adalah persoalan-persoalan yang membahas tentang gaya, ya. Jadi penyebab-penyebab gerakan itu dipelajari atau dibahas di sini. Kalau kinematika itu pembahasannya adalah berhubungan dengan perpindahan tempat, kecepatan, percepatan, itu ya, tidak memperhitungkan apa, tidak memperhitungkan terjadi adanya massa, tidak memperhitungkan pengaruh dari gaya, tidak memperhitungkan pengaruh dari torsi, momen dan lain-lain. Nah, tetapi di dinamika ini persoalan-persoalan massa, gaya, torsi, momen itu dipelajari, ya. Nah, sehingga pada waktu kita mempelajari hal-hal ini, maka saya
ingin masuk langsung kepada persoalan yang berhubungan dengan contoh soal. Jadi tolong ya, teori-teori di buku ini juga kalian pelajari sehingga menambah ilmu kalian secara pribadi. Ya, contoh 1. Berapakah gaya gravitasi antara dua benda bermasa 3 kg dan 4 kg yang terpisah sejauh 5-10 cm? Nah, ini kita pakai rumus yang ada di buku ini ya. Nah, kalau kita ketahui bahwa ilustrasinya adalah ini ada dua massa, M1 dan M2, masing-masing ada gayanya dengan jaraknya adalah setengah meter atau 50 cm, ya. M1 nilainya adalah 3 kg, M2 adalah nilainya 4 kg. Maka kita pakai rumus gaya gravitasi antara dua benda. Apa rumusnya ini? F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Maka nilai gravitasinya kita masukkan, ya. Nilainya 6, ya, antara dua benda ya, 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2, ya. Kemudian M13, M24 kita kalikan 3 kali 4, kemudian dibagi dengan R kuadrat. Caranya itu sentimeternya kita ubah dalam satuan meter, ya. Oke, sehingga menjadi 0,5 pangkat 2. Nah, maka kita dapatkan nilainya 3,2 kali 10 pangkat min 9 Newton. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah sebuah benda, ya, bermasa 2 kg ditarik dengan gaya gravitasi bumi. Jika massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg dan benda tepat diletakkan di atas permukaan bumi, hitunglah besar gaya tarik yang dialami benda itu dan bandingkan dengan gaya berat benda. Ya. Nah, gaya tarik yang dialami benda jika diketahui radius benda adalah 6.370 km atau 6,37 kali 10 pangkat 6 meter, maka F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Nah, tapi ini kalau ini pakai M besar M kecil ya. Artinya ada bendanya M kecil, M besarnya itu adalah massa bumi, ya. Nah, maka G-nya adalah nilai yang sama kayak tadi, 6,673 kali 10 pangkat min 11. Kemudian 2 kilo dikali dengan massa bumi. Jadi massa benda dikali massa bumi. Ya, satuannya kilo ya. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan jarak, ya, atau radius bumi, ya. Maka radius buminya tadi sudah kita ketahui 6,37 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan, maka kita dapatkan 19,63 Newton, ya. Nah, sedangkan gaya berat benda, ya, kalau kita pakai rumus W sama dengan M kali G, maka M-nya adalah 2 kilo, G-nya berapa? G-nya 9,8. Maka kita kalikan ya, kita dapatkan 19,6 Newton. Maka kalau kita bilang berapa selisihnya atau bandingkan, maka kita tinggal kurangi saja, ya. Kita kurangi, maka sekitar 0,03 Newton. Ya. 0,03 Newton. Ya. Kemudian kita lihat persamaan contoh yang lain. Di sini kalau kita perhatikan ya, buku ini saling isi ya. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Saya sengaja memberikan banyak literatur sehingga kalian bisa membandingkan antara satu buku dan buku yang lainnya sehingga wawasan kalian jadi lebih banyak. Ya. Nah, kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain ya. Saya langsung saja kepada contoh-contoh, ya. Contoh selanjutnya, ya. Misal sebuah balok di atas permukaan horizontal kasar, ya, ditarik oleh sebuah gaya F ke kanan. Maka gaya-gaya yang bekerja pada balok ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Berapakah besar gaya F dan N pada balok tersebut belum bergerak dan pada saat benda tersebut dengan percepatan tertentu, ya, pada saat telah bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, ini ada dua kondisi ya yang ditanyakan.
Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, ini ada bidang, ini ada sebelah kiri, ini adalah gaya geseknya, ya. Disebutkan adalah horizontal kasar, maka yang ke kanan adalah gayanya, atas gaya normal, yang ke bawah gaya berat. Nah, maka waktu kita bahas persoalan ini satu persatu, maka kita lihat, ya, pada saat balok tak bergerak atau belum bergerak, maka apa yang terjadi? Jumlah gaya apakah pada sumbu X ataupun sumbu Y sama dengan 0. Maka kalau di sumbu X, ya, kalau kita lihat sumbu X, yang berpengaruh gayanya adalah gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Gaya ke kanan adalah gaya tariknya, gaya kiri adalah gaya geseknya. Karena dia jumlah sigma Fx sama dengan 0, maka F dikurangi Fs ya sama dengan 0. Fs nya adalah mu S kali N, maka gaya sama juga dengan mu S kali N, atau gaya tarik sama dengan gaya gesek, ya, untuk gesek statis tapi. Nah, kalau yang di sumbu Y, ya, ini berhubungan dengan gaya normal dan gaya berat, ya, ke atas dan ke bawah, ya, sumbu Y. Maka N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. W itu berapa? W itu adalah massa dikali gravitasi, maka N sama dengan M kali G. Nah, itu untuk benda balok yang tak bergerak atau belum bergerak. Nah, sekarang bagaimana untuk saat baloknya itu sudah bergerak? Pada saat baloknya sudah bergerak dengan percepatan tertentu, maka sigma F-nya untuk X, ya, Fx itu ada, ya. Tetapi untuk sigma Fy-nya tidak ada, maka nilainya sama seperti dia pada waktu dia kondisi belum bergerak untuk kondisi sumbu Y, ya, N sama dengan M kali G. Tetapi karena sigma Fx-nya itu ada dan nilainya adalah M kali A, ya, semua sigma dalam sumbu X sama dengan M kali A, maka sigma Fy apa? F min F. Awalnya Fs menjadi Fk. Jadi kalau dia diam statis, kalau sudah bergerak menjadi kinetis. Kinetis rumusnya mu K kali N. Nah, sehingga F-nya sama dengan M kali A ditambahkan dengan semua nilai yang berada nilai negatif pindahkan ke ruas kanan jadi positif, jadi mu K kali N, ya. Ini masih dalam rumus, ya, contoh soal ini, jadi belum menggunakan angka, ya. Nah, kemudian kita lihat misalkan ada contoh keempat, ya. Misalkan ada sebuah balok meluncur ke bawah di atas permukaan horizontal kasar yang miring dan kemiringannya membentuk sudut theta dengan horizontal. Bagaimana analisis gaya-gaya yang bekerja pada balok itu? Nah, ini bidang miring sekarang, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ilustrasi gambarannya, ya. Ini ada bidang miring, ya, ada bidang miring membentuk sudut theta, maka gaya ke atasnya gaya normal, gaya ke bawahnya itu, ya, kalau langsung ke bawah, ya, berhubungan dengan bidang gravitasi, maka dia akan tegak lurus, ya. Kita ambil senternya dari benda, dari titik pusat benda, ya. Maka ini kita sebut sebagai gaya beratnya. Gaya beratnya ini kita kupas pakai vektor, ya. Maka ada gaya searah sumbu X dan ada gaya searah sumbu Y yang membentuk sudut yang sama dengan sudut miringnya itu, ya. Maka tetanya di sini. Nah, gaya geseknya adalah F kecil ini, ya. Nah, kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada balok dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar tidak tampak gaya tarik atau gaya dorong F yang menyebabkan balok bergerak. Karena apa? Karena balok diketahui meluncur begitu saja tanpa ada gaya tarik atau gaya dorong yang mempengaruhi. Dan hasil analisis gaya-gaya yang bekerja pada balok kita perhatikan, ya. Nah, karena tidak ada gaya yang bekerja akibat dari benda itu meluncur begitu saja diakibatkan oleh bidang miring itu, maka jika bidang miringnya itu diketahui kasar, maka komponen gaya pada sumbu X adalah sigma F sama dengan M kali A. A-nya itu apa? A-nya sejajar dengan sumbu X, maka A sama dengan AX, ya. Fx ini, ya, sama juga dengan apa? Sama juga dengan gaya gesek dan gaya berat, tapi di sumbu X, ya. Maka
Wx min F sama dengan M kali A. Nah, kalau kita kupas uraian ini pada sumbu X, maka sama juga dengan W sin theta. Ya, W sin theta ini pakai aturan vektor ya, sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ya, W sin theta sama dengan MA ditambah F. F-nya dari apa? F-nya adalah gesek yang berada di ruas kiri, pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, sehingga W-nya adalah MA ditambah F dibagi dengan sin theta. Itu untuk jumlah gaya yang bekerja pada bidang sumbu X. Ya. Bagaimana untuk sumbu Y? Kalau untuk sumbu Y, maka kalau kita perhatikan gambarnya, saya geser lagi ke atas. Ya, untuk sumbu Y, maka kalau kita perhatikan, ya, jumlah gaya sumbu Y itu sama seperti pembahasan sebelumnya, maka dia sama dengan 0. Ya, sigma FY-nya sama dengan 0. Sedangkan FY itu adalah N min WY ke arah bawah ya, ke arah bawah. N min WY sama dengan 0. Sama juga dengan apa? N sama dengan W di sumbu Y, berat ya, massa berat ya, gaya berat pada sumbu Y, jadi adalah gaya berat W dikali cos theta. Nah, ini hasilnya ya. Nah, perhatikan baik-baik pembahasan ini karena nanti di akhir materi kita ada tugas yang akan saya berikan untuk kalian. Contoh yang lainnya, ya, misalkan dua buah balok saling diikat dengan seutas tali, kemudian digantungkan pada sebuah katrol seperti tampak pada gambar. Jika diasumsikan M1 sama dengan massa balok 1 dan M2 adalah massa balok 2, di mana diketahui bahwa M1 lebih kecil M2, sehingga sistem tersebut bergerak seperti ditunjukkan pada gambar. Jika massa katrol dan massa tali diabaikan serta tegangan tali pada katrol juga diabaikan, bagaimanakah analisis sistem tersebut? Ya, kalau kita perhatikan, jika diasumsikan gaya-gaya dan gerak yang berada pada sumbu Y positif, akan bertanda positif, dan berlaku sebaliknya, artinya apa? Sumbu yang berada pada sumbu Y negatif, maka analisis gaya-gaya pada sistem tersebut akan kita lihat masing-masing sebagai berikut. Kita lihat dulu ya bentuk katrolnya ya. Ini katrolnya nih, ya. Jadi katrol digantung kemudian dipakai untuk dipasang benda, ya, benda 1 dan benda 2. Jadi masing-masing ada T1 tegangan tali 1, tegangan tali 2 ke atas, yang ke bawahnya adalah gaya berat 1 dan gaya berat 2 untuk benda 1 dan benda 2. Ya. Dan kalau kita lihat arahnya, ya, arah geraknya, kalau yang arah 1 kalau dia bergeser seperti ini, logikanya apa nih? Ini logikanya adalah kalau bendanya seperti ini, maka logikanya adalah benda 2 lebih berat dibandingkan benda 1. Maka arah geraknya ke atas, positif, ya, percepatannya positif arah geraknya. Sedangkan kalau dia ke bawah, ya, kalau dia bergerak ke arah sebaliknya, ya, pergeseran, maka di sini arah geraknya adalah percepatannya negatif, negatif. Ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya satu-satu. Di balok 1, ya, sigma Fx-nya sama dengan 0. Tetapi sigma Fy-nya ada, yaitu M kali A. Ya. Maka pada waktu sigma Fy itu adalah hubungannya dengan T1 min W1. Kita lihat ya di gambar ya. Betul enggak di sini? Oh, betul. Ya, arahnya kita lihat nih, T1 dan W1. Oke ya. Maka di bagian balok 1 kita dapatkan T1 min M1 kali G. M1 kali G itu adalah W1, ya, gaya berat. Nah, kemudian karena kita berbicara masanya massa 1, maka M1 kali A. Nah, ini tinggal kita selesaikan. T1 sama dengan M1A ditambah dengan, nah ini dari sini ya, min M1G berada di ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Maka T1 sama dengan M1 dikalikan, ini kita pindahkan ya, M1-nya keluar semua menjadi M kali M plus G, A plus G, M kali A plus G. Ya, itu persamaan 1 yang nanti bisa kita pakai. Kemudian di balok 2 kalau kita perhatikan pun sama, sigma F-nya sama dengan 0, tetapi karena arahnya ke bawah, maka sigma Fy-nya sama dengan min M kali A, ya.
Ini minnya disebabkan oleh arah gerak, ya, percepatannya yang sebaliknya, ya. Maka di sigma ini T2 min W2, ya, sama dengan min M2 kali A. Ini kita selesaikan dengan cara yang sama, ya. Maka T2 sama dengan M2 kali G. M2 kali G itu asal dari gaya berat di masa yang kedua, ya. Nah, sehingga T2 sama dengan min M2A ditambah M2G. M2G ini didapatkan dari yang ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Maka T2 sama dengan M2 dikali G min A. Ini persamaan setelah disederhanakan, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan hubungannya antara persamaan 1 dan 2, ya. Jika massa katrol diabaikan atau sama dengan 0, maka T1 sama dengan T2 sama dengan T. Jadi tegangan talinya sama, ya. Karena tegangan talinya sama, maka T1 sama dengan T2. Nah, kita pakai kedua persamaan itu. Di T1 M1 dikali A plus G, di M2 di T2 adalah M2 dikali G min A. Nah, kalau persamaan ini kita kalikan lagi dan kita gabungkan M dengan A, M dengan A nya, ya, maka kita dapatkan M1A ditambah M2A sama dengan M2G min M1G, sehingga A itu sama dengan, ya, A itu sama dengan M2 min M1 dikali G, nanti ini dikali G semuanya, ya, dibagi M1 plus M2. Nah, maka percepatan inilah yang kita pakai, ya, untuk tali itu. Yang kita pakai untuk apa? Untuk menghubungkan kedua balok, ya, baloknya sama percepatannya, ya, karena nilainya sama, ya. Nah, kemudian jika diasumsikan bahwa tegangan tersebut dalam keadaan tegang, maka kita pakai persamaannya, ya, substitusikan oleh kita persamaan 3 ke persamaan 2, maka A nya ini kita pakai, ya. Nah, kalau A nya kita substitusikan pada persamaan T2 sama dengan M2G min M2A, A nya ini kita gantikan dengan persamaan 3, maka hasil akhirnya kalau kita sederhanakan, kita dapatkan, ya, hasil akhir di persamaan 4, yaitu 2M1M2 dikali G dibagi dengan M1 plus M2. Ini penyederhanaan, ya. Biasanya kalau ada angka mungkin jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Tapi memang pada waktu kita menyederhanakan suatu persamaan perlu ketelitian sehingga hasilnya tidak salah. Nah, guys, gimana materi hukum Newton untuk gerak yang saya jelaskan dengan menggunakan berbagai macam hukum Newton dan dilanjutkan dengan pembahasan contoh-contoh soal. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti materi ini. Jangan lupa, guys, untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, guys, ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.